Baru tahu ternyata kimchi jjigae di Korea tuh sawinya nggak dipotong-potong, terus tahunya pun nggak dipotongin guys. Mimin udah keliling Seoul, ketemu kimchi jjigae yang paling enak tuh cuman di sini guys. Catat ya, namanya tuh Wondang Gamjatang, yang makan full warlock Korea. Cuman Mimin satu-satunya turis di sini. Nah ini Mimin pesan kimchi jjigae, sawinya tuh utuh, gede, terus kita disuruh motong sendiri guys. Oh iya, cari makanan halal di Korea tuh emang susah ya guys. Awas ketipu, karena kimchi jjigae di sini rata-rata pakai babi. BTW tahunya enak banget ini, lembut tapi nggak apet. Babinya ini pakai yang bagian iga guys, diangkat langsung protol kayak gini. Beh, kimchi jjigae dipakein daging babi emang lebih mantep guys, jujur. Daging babinya lembut, terus kuah kimchi jjigae di sini tuh paling medok. Nih Mimin gigit daging iga babinya, bener-bener sepasrah itu guys. Cocok banget dimakan di udara Seoul yang 3 derajat kayak gini guys. Kalian yang mau ke Seoul jangan lupa masukin list makanan ini untuk perjalanan kalian ya. Definisi jadi wanita tuh harus kuat angkat-angkat, kuat gosip juga walaupun sambil metikin cabe. Jadi Mimin tuh lagi belusukan ke dapurnya Sego Sambal Mak Yeye guys. Tuh ini sambal doang sepanci gede, terus mereka lagi goreng-goreng lauk. Dan ternyata di sini kebanyakan cewek semua yang masak dan yang jualin. Pantesan ya banyak rumor yang bilang kalau yang beli ganteng pasti diduluin. Bener gak sih? Tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang Sego Sambal Mak Yeye ini gak ada matinya deh guys, gak pernah sepi. Padahal ya lauknya cuma telur sama tempe aja. Iya, pas Mimin kesini IWP-nya habis, tapi nggak apa-apa lah ya kalau Mak Yeye. Yang penting sambelnya ini loh yang juara, pedes ngampon. Terus yang Mimin heran cuma telur dadar doang, tapi kalau di sini kok beda ya, lebih enak gitu loh guys. Walaupun banyak banget sego sambel lainnya, tapi Mak Yeye tetap di hati lah. Kalian yang penasaran cobain yuk. Mau beli bakso, penjualnya NPD banget. Pak, wong ganteng kalah mbek wong bejo. Wah, aku karo-karone yo ganteng yo bejo lho. Mantap. Makanya baksonya dinamain bakso ganteng. Fotonya terpampang nyata guys di banner. Ngesut aku iki. Sebenarnya bukan NPD sih, ini lebih ke confidence-nya yang tinggi. Halo guys. Bapaknya yang jual selalu berapi-api dan pede abis. Pokoknya bener-bener ramah. Gak cuman gimmick doang ya, tapi dari tampilan baksonya aja kalian bisa lihat kalau bakso ini tuh enak banget. Bukanya tuh dari malam sampai subuh dan baksonya rame terus. Percaya deh sama Mimin, bakso kasarnya ini ngedaging pol sampai urat kasarnya tuh berasa banget. Kalau di Jawa Timur makan bakso wajib saus, kecap dan sambal sampai merah. Duh, mantap banget guys, tekstur bakso halusnya ceplus-ceplus. Terus gorengannya ini mekar, bener-bener sejumbo itu. Isinya adonan bakso dan telur puyuh dong. Wah, ini sih gak cuman ganteng dan bejo ya, bapaknya juga jago banget bikin bakso. Bikin kata-kata juga jago tau. Kata-kata hari ini Menerima sepenuhnya aliran semesta. Wih. Tanpa penolakan. kata-kata wong ganteng. Kalian wajib cobain kalau ke Batu ya. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep Mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tojoyo plus kecap yang kita racik sendiri dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya tuh dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung merotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa, nasi uduknya dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot, di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh, ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pol. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih suweger tenang. Cuslah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Cuman di sini kalian bisa makan sate di pinggir kali. Jadi makanya emang di pinggir kali guys, sambil lihat orang-orang juga main air di kali. Tuh
Tuh orang-orang pada seru banget guys main di kali. Ini tuh namanya Sate Maaton yang lokasinya di Sesaut, Lombok. Gak jauh guys dari kota Mataram. Pemiliknya temen Mimin sendiri, Kak Ayas dari Lombok. Aksesnya gampang sih, udah ada tangganya. Tapi Mimin contoh guys. Tuh bisa makan sekaligus healing di pinggir kali kan. Ini masih asri banget ya guys. Jadi ini ada daging, jeroan dan juga ayam. Nah ini nih sate bulayak khas Lombok. Jadi emang beda banget sama sate yang kita temuin dimanapun. Ini kalinya masih asri ya guys. Airnya ini nggak kotor. Ini udah dateng guys satenya. Gila ya, sungainya ini bener-bener jernih. Kelihatan kan kalau sungainya tuh sebersih itu, nggak ada sampah satupun. Nah jadi sate bulayak itu sate sapi dan bumbunya ini santan dan pedes gitu. Yummy. Dan bulayak itu lontongnya yang panjang ini. Kayak gitu tadi ya bukanya. Terus dicocolin ke bumbu santannya yang pedes ini guys. Jujur sate ini tuh enak banget. Bumbunya gurih, pedes, tipe Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib kesini. Kali ini Mimin lagi ada di DPR, tempat pilihan rakyat. Kalau DPR yang ini rakyat tuh pada suka, nggak kayak DPR-nya Konoha. DPR yang ini baru aja grand opening di tanggal 30 sampai 31 Januari. Tempatnya luas banget dan akan ada hiburan musik saat grand opening nanti. Untuk menu-menunya juga merakyat banget. Nah, di sini tuh trademarknya semua makanannya pakai bayam crispy kayak gini, guys. Terus DPR di sini tuh baik banget. Kalau kalian beli dulu nasi, gratisnya tuh pisang karamel kayak gini, guys. Jadi promonya tuh setiap pembelian menu nasi free snack ya. Mimin nyobain nasi parunya, guys, pakai sambel. Terus nasinya tuh udah dibumbuin gurih gitu ya. Nasinya pakai nasi daun jeruk yang gurih dan oseng parunya pedes sedap, empuk banget lagi tekstur parunya. Udah murah, enak. Udah ada telur dadar. Dan seporsi ini udah bikin kenyang. Pokoknya makan puas tanpa was-was. Nah, ini bayam crispy-nya yang tadi. Beneran emang makin cocok makannya bareng bayam crispy. Terus menu-menu di sini tuh juga pilihan rakyat semua ya guys. Ada mie goreng. Ini mie gorengnya bikin dadakan guys. Kalian bisa lihat kan asapnya sampai ngebul kayak gitu. Wah smoky banget mie-nya. Terus ini tuh toppingnya juga banyak ya guys. Ada bakso, telur dan juga irisan ayam yang tebel-tebel. Topping sekomplit itu dan harganya merakyat. Bener-bener bahagia banget deh kalau ke DPR yang ini. Ini pisang karamelnya guys. Bener-bener ngaramel banget ya. Crispy banget. Pisangnya juga masak guys. Cus buruan samperin DPR depot pilihan rakyat di tanggal 30 sampai 31 Januari dan serbu promonya. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantas saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih bersantan dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Ming. Lucu banget dia lagi hamil dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian
paham. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah, seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih, dan ada sedikit pedas. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini. Karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon. Ayo baksonya paling urat, paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jawa. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, gutek, makin gurih. Nah, bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi, halalan toyiban, masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai minum susah mangatnya. Gila, daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit nih, ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Bang Coipan satu tanpa. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelenger semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah, ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah mateng. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Duh, enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin. Sekarang makan bakso keju ngecrot ini nggak perlu antri guys. Ini tuh bukti kalau kita tuh nggak perlu FOMO sama sesuatu. Ya tuh outletnya kondusif banget kan. Udah nggak ada antrean demi dapetin bakso keju lumer. Bahkan ini banyak bangku kosong. Nah kalau kayak gini kan kalian bisa nikmatin bakso keju lumer dengan tenang. Wajib sambelin dulu, terus kasih saus yang merah, tapi kecapnya dikit aja. Kuahnya bakso samrat tuh bener-bener keruh ya. Dan emang bener guys, bakso kejunya tuh bener-bener sengecrot itu. Kejunya meleleh, lumer. Yang bikin bisa moncrot tuh karena isian kejunya bener-bener banyak, tapi adonan baksonya tuh tipis. Jadi nggak heran pas digigit tuh langsung meletus guys. Jujur ini unik banget sih bakso kejunya. Walaupun kejunya juga banyak, tapi baksonya tuh juga ngedaging ya guys. Terus Mimin juga suka gorengannya samrat, gak ada obat. Tuh guys, cobain.